Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya kembali memakai baju merah karena menurut saya ini adalah berita yang hot bagi Anda pencinta dan investor kripto, khususnya Bitcoin dan Dogecoin yang yang dipegang dan disimpan oleh Elon Musk, ya. Nah, Anda silakan nonton videonya sampai habis dulu, jangan ngoceh-ngoceh. Jadi kalau mau bully saya boleh, tapi yang cerdas. Jangan bulinya nyerang pribadi gitu ya. Kalau Anda nyerang pribadi keterlaluan, pasti saya blok atau saya permainkan. Nanti saya kasih kolom khusus gitu ya untuk Anda yang mau bully saya. Tapi Anda dengarkan dulu, ini berita bukan buatan saya gitu ya. Kan orang bilang saya cuma pembaca berita. Lah kalau saya cuma pembaca berita, ya don't kill the messenger gitu ya. Bunuh yang buat berita, jangan salahin saya cuma mengulas berita gitu ya. Jangan sewot, oke? Gini aja deh ya. Di sini kita lihat ya ada berita dari Crypto Potato. Di sini katanya Elon Musk membantah bahwa dia menyarankan orang untuk berinvestasi di kripto. Padahal teman-teman milenial selalu mengagung-agungkan Elon Musk sebagai role model mereka di dalam investasi kripto. Tuh lihat Elon Musk yang mewakili milenial. Siapa itu Warren Buffett dan siapa itu Bill Gates, orang kuno, kolonial kayak si Chandra Teja gitu ya. Elon Musk dong main kripto, main Bitcoin, main Dogecoin. Tetapi sekarang kebanyakan mereka kecewa karena Elon Musk bilang, saya nggak pernah sarankan orang, mampus deh lu. Bahkan Anda kan sudah pernah saya review ya, Elon Musk kan digugat ya sama orang yang menuduhnya melancarkan program piramida atas Dogecoin. Anda bisa lihatlah di video saya sebelumnya, ntar saya ulas lagi sedikit. Nah di sini di berita Crypto Potato dikatakan, sekali lagi saya ulangi, Elon Musk membantah bahwa dia menyarankan orang-orang untuk berinvestasi di kripto. Astaga, ya. Di sini dikatakan, Anda lihat di captionnya itu dekat di atas fotonya, meskipun mengaku sebagai pemegang Bitcoin, Elon Musk mengatakan dia tidak pernah mempromosikan investasi di cryptocurrency kepada orang-orang. Walaupun kita lihat ada inkonsistensinya ya. Kita lihat nanti. Di sini katanya seorang yang tenar dan tokoh masyarakat, CEO dari Tesla, Elon Musk, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyarankan individu-individu untuk mendistribusikan kekayaannya ke dalam cryptocurrency. Jadi sekarang dia bilang dia tidak pernah menyarankan gitu ya. Dia menegaskan bahwa betul dia berinvestasi di Bitcoin, tapi itu hanya sebagian kecil saja dari kekayaannya gitu ya. Nah, tapi di sini artikel ini membahas influence atau pengaruh Elon Musk terhadap dunia kripto. Nah, Elon Musk ini sering meluncurkan pemikiran-pemikirannya tentang cryptocurrency ya beberapa kali, khususnya melalui cuitannya di Twitter, ya. Dan sering komentar-komentarnya itu memiliki dampak terhadap pasar. Sebagai contoh katanya ya, tahun lalu entrepreneur ini secara sengaja gitu ya mencuitkan Dogecoin yang dihubungkan dengan bulan gitu ya. Sehingga dengan meme coin itu ya price-nya atau harganya nanjak 35% beberapa menit kemudian ya Dogecoin. Ya, dalam kesempatan yang berbeda dia juga menyebut
frasa Baby Doge ya di dalam salah satu cuitannya. Setelah itu cepet gitu ya, harga dari Baby Dogecoin ini melonjak sampai 90%. Artinya pengaruhnya besar kan. Akan tetapi dalam interviewnya baru-baru ini dengan Bloomberg, herannya Elon Musk bilang dia tidak pernah seperti mendorong-dorong orang untuk bergabung atau berinvestasi lah gitu ya di dunia kripto ya. Di sini dikatakan, I have never said that people should invest in crypto. Saya tidak pernah bilang bahwa orang harus berinvestasi di kripto. Hebat ya. Kemudian di musim panas yang lalu ya, bilioner ini ya, si Elon Musk ini terang-terangan bilang atau menyatakan bahwa dia menyimpan atau memegang Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin ya. Nah, kemudian di baru-baru ini, penampilan yang baru-baru ini, dia menyatakan bahwa Bitcoin yang dipegangnya itu hanya sebagian kecil dari kekayaannya ya. Dikatakan di sini Tesla perusahaannya, SpaceX perusahaannya juga, dan dia sendiri, kami semua membeli Bitcoin tapi hanya sebagian kecil dari kekayaan kami. Ya. Hanya sebagian kecil. Tetapi setelah itu dia juga memberikan kayak tips lah ya, tips terhadap digital asetnya yang favorit yaitu Dogecoin, bahwa dia mensupport Dogecoin ya. Tetapi beberapa bulan kemudian bos Tesla ini menyatakan bahwa dia itu hanya membuat joke, kayak humor asal-asalan gitu ya. Ya, aduh. Nah, dikatakan lagi, yang joke ini mengenai Dogecoin dimaksudkan sebagai pembayaran yang lebih baik ketimbang Bitcoin. Padahal sebelumnya dia bilang orang bisa beli Tesla pakai Bitcoin, tapi dirubah lagi sama dia. Dia batalkan bahwa orang nggak bisa beli Tesla pakai Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ditambangnya menggunakan energi listrik yang besar sekali sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, karbon ya, karena kan listrik dibangkitkan banyak di negara-negara menggunakan batu bara ya, menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan ya. Dan dia juga bilang transaksinya oleh karena itu tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu seperti saya sudah bahas sebelumnya, dia dituntut sebesar 258 miliar dolar ya oleh Kate Johnson, kan sudah pernah saya bahas ya bahwa dia menggugat Elon Musk yang selalu mempromosikan Dogecoin sebagai suatu skema piramida ya, dan dia mengalami kerugian ya. Meskipun demikian ya, si Elon Musk ini yang dikenal sebagai Doge Father, ayahnya Doge ya, mendeklarasikan bahwa dia tetap mendukung koin ini meskipun dia digugat ya. Oleh karena pernyataannya begitu ya, dia lagi digugat, dia bilang saya tetap mendukung koin ini. Dogecoin itu naik 11% hanya dalam beberapa menit setelah dia ucapkan itu. Berarti kan dia memang orang yang dipandang sebagai tokoh sentral yang mempromosikan kripto, dalam hal ini Dogecoin. Nah, kemudian situs Gizmodo juga menyatakan Elon Musk atau Doge Father 11 kali, saya nggak tahu ngitungnya gimana ya, menyatakan orang itu sebaiknya jangan berinvestasi di kripto. Padahal orang-orang selama ini membanggakan Elon Musk sebagai Doge Father
Ya tentu namanya ayahnya si Doge gitu ya. Kalau orang di dunia kriminal, Godfather gitu. Ini Doge Father ya. Tapi dia membantah 11 kali bahwa dia membantah orang atau menyarankan orang lah untuk berinvestasi di kripto. Malah di sini tegas-tegas told people to never invest in crypto. Memberitahu orang supaya jangan berinvestasi di kripto, ya. Padahal di sini ada caption kecil di bawahnya. Elon Musk yang sebagai CEO Tesla ini di Mei 2021 menyebut atau memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Doge Father, ya, di acara Saturday Night Live di salah satu TV swasta Amerika Serikat. Nah, Doge Father ini yang dia klaim atau dia proklamirkan sendiri tahun lalu, ya, menyatakan atau mau menjelaskan lah gitu ya, bahwa dia tidak pernah menyarankan orang untuk berinvestasi di cryptocurrency, ya, sehingga membuat kebingungan, ya, di antara orang-orang yang selama ini mengagungkan dia, yang merasa dia ini promotor Dogecoin, ya. Ketika dia diwawancara oleh Bloomberg di acara Qatar Economic Forum, orang terkaya ini, ya, seakan-akan menghindar dari pernyataan-pernyataan yang selama ini selalu mengagung-agungkan kripto. Mungkin ini gara-gara cryptocurrency lagi hancur, ya, lagi hancur, ya. Meskipun demikian, dia tetap mendukung katanya Dogecoin, ya. Tapi itu dia dukung untuk orang-orang yang tidak begitu kaya. Nanti kita lihatlah maksudnya apa ya. Dia dukung Dogecoin untuk orang-orang yang tidak begitu kaya. Nah, dia sekali lagi menyatakan dia tidak pernah menyarankan orang untuk berinvestasi di kripto. Di dalam kasus Tesla, SpaceX, dan dia sendiri, betul mereka semua membeli Bitcoin, tapi itu hanya sebagian kecil dari kekayaan, dari aset gitu ya. Nah, dia memang mendukung Dogecoin karena, ini menarik nih ya. Nah, ini menarik ya. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Dia mendukung secara personal Dogecoin itu karena dia mau orang-orang yang tidak begitu kaya, ya, untuk membeli dan mendukung Dogecoin. Ya. Sehingga dengan demikian dia merespon dengan mempromosikan Dogecoin. Dan ini lucu nih, hanya untuk orang-orang yang bekerja di pabrik Tesla dan SpaceX. Astaga. Aduh. Ya, jadi seakan-akan dia mendukung Dogecoin untuk orang-orang yang tidak begitu kaya, khususnya, ya, atau terutama untuk orang-orang yang kerja di pabrik-pabriknya, di Tesla atau SpaceX. Oke deh, terserah dia deh. Nah, meskipun demikian, kalau Anda pengguna Twitter yang intens gitu ya, yang intens, pasti tahu bahwa cuitan-cuitan dia selalu mempromosikan kripto. Kita lihat nih ya, kita lihat. Kalau Anda yang sering mengikuti cuitannya Elon Musk, mungkin nggak usah berargumentasi lagi. Tapi bagi Anda yang tidak mengikuti, kita lihat ini. Pertama, dia posting di Instagram itu apa ya? Kayak awan, ada anjing gitu ya, kepala anjing. Di situ ada tulisan Dogecoin Standard ya, yang di bawahnya Global Financial System. Seakan-akan dia memberikan image bahwa tak terbantahkan lagi, tak dapat dielakkan lagi. It's inevitable. Inevitable. Tidak dapat dielakkan lagi. Bahwa Dogecoin akan menguasai sistem keuangan. Inevitable. Tak dapat dihindari lagi. Ya. Baca lagi judulnya, It's Inevitable.
Tidak dapat dihindarkan. Artinya dia memberikan impresi bahwa Dogecoin akan menggantikan sistem keuangan dunia. Memang sih dia nggak bilang, hayu beli Dogecoin. Tapi dengan gambar ini dia memberikan impresi seakan-akan sebagai seorang terkaya gitu ya. Bilang, ayo pakai Dogecoin akan menggantikan global financial system. Masih nggak yakin. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Setelah dia tweet dengan gambar itu ya, harga dari Dogecoin tuh naik 14% ya. Jadi susah kita bilang apakah ini dia bercanda atau enggak ya. Ini bercanda apa enggak? Dia terang-terangan dari gambar itu, terserahlah. Kalau saya bilang sih eksplisit ya, bahwa Dogecoin akan menggantikan sistem finansial dunia. Sekarang dia bilang, saya tidak menyarankan orang gitu, tapi cuitan-cuitannya mengindikasikan itu. Kemudian, dia juga pada Desember 2020, ya sekitar 1,5 tahun yang lalu, dia bilang one word, satu kata, Doge. Ya, dia promosikan lagi Doge, ya. Dia promosikan lagi Doge sehingga pada waktu itu naik 20%. Nah, kemudian di Januari 2021, akhir Januari ya, sekali lagi dia bilang tidak dapat dihindarkan. It was inevitable. Ya, dia jelas lagi. Ya, walaupun di sini dia nggak sebut apa gitu ya, tapi dampak dari ini orang berspekulasi bahwa yang dimaksudnya adalah Bitcoin. Kemudian di sana dikatakan di Januari 31 ya, Elon Musk ini di dalam sebuah percakapan di Clubhouse bahwa dia adalah supporter Bitcoin. Terang-terangan di acara itu di Januari 31 tahun 2021. Dia bilang, dia menyesal dia tidak membeli Bitcoin 8 tahun lalu. Sehingga dia merasa terlambat masuk ke pesta kripto gitu ya. Oleh karena itu ya, Anda mau bilang bahwa dia tidak menyarankan orang untuk ikutan investasi di kripto, padahal dia sendiri bilang dia menyesal tidak pernah beli kripto dari 8 tahun yang lalu. Kemudian, nah ini yang menariknya, di Maret 24 tahun 2021, dia bilang, you can now buy a Tesla with Bitcoin. Anda sekarang bisa beli Tesla dengan Bitcoin. Ya, Bitcoin diterima sebagai pembayaran ya, untuk pembelian Tesla. Itu yang dia tweet 24 Maret. Meskipun setelah itu dia koreksi bahwa Tesla tidak lagi menerima karena Bitcoin ditambangnya menyebabkan polusi yang mengganggu lingkungan. Nah kemudian di April, 1 April, tanggal 1 April, mungkin ini April Fool gitu ya, tahun 2021, dia juga mencuit SpaceX is going to put literal Dogecoin on literal moon. Jadi dia bilang bahwa Dogecoin itu akan dibawa sama SpaceX ini ke bulan. Wih. Ya. Nah, Anda lihat saja ya bahwa cuitan-cuitan dia selalu mempromosikan kripto ya. Nah, kemudian dia bilang Doge akan menggonggong di bulan. Oke deh ya. Kemudian, nah tetapi ini yang menarik di Mei, awal Mei lah ya, tahun 2021 dia bilang cryptocurrency itu sangat menjanjikan, is promising, but please invest with caution. Tetapi investasilah dengan berhati-hati. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa Elon Musk seperti ngerem. Kalau sebelumnya dia bombardir terus mempromosikan, tapi sekarang dia bilang, cryptocurrency itu menjanjikan, tetapi investasilah dengan berhati-hati. Ya. Nah, sekarang dia seperti ngerem gitu ya. Seperti ngerem. Nah, kemudian dia katakan lagi,
bahwa sekali lagi bahwa dia tidak pernah menyarankan orang untuk berinvestasi di kripto, ya. Nah, tetapi kalau Anda mau berspekulasi dan have some fun, ya, maka kripto adalah suatu peluang besar sebagai currency masa depan. Dia pernah bilang seperti itu, ya. Astaga, tapi kemudian pendapatnya itu banyak orang melihatnya sebagai sebuah spekulasi saja. Ya, dia pernah menyatakan bahwa nanti di masa depan kripto itu akan menjadi currency masa depan. Oke deh. Kemudian ini juga di tanggal 10 Mei 2021 SpaceX akan meluncing satelit. Nah, dia kasih nama satelitnya Doge 1 to the Moon tahun depan, ya. Berarti tahun ini nih, 2022. Kemudian misinya dibayar dengan Doge. First crypto yang akan ada di luar angkasa. Meme pertama yang ada di luar angkasa. To the Moon. Nah, ini kan dia mempromosikan Doge. Ya, terus kalau dia bilang saya tidak mempromosikan investasi kripto, ya terserah dia lah, ya. Ini tulisannya dia kan, cuitannya dia. Nah, kemudian bahwa meskipun dia sudah bilang ini adalah kripto pertama di bulan dan seterusnya, ya. Nah, di bulan yang sama dia juga bilang bahwa Tesla menerima Dogecoin, ya. Menerima Dogecoin. Sejak itu Doge juga naik lagi. Ya kan, dia pintar ini mempermainkan isunya. Kemudian di Mei 24, 2021 dia memberikan cuitan lagi, kalau Anda mau mendapatkan bantuan untuk mendevelop Doge, ya, please submit idea on GitHub. Ini buat orang-orang developer lah, ya. Nah, tetapi di sini sekali lagi pada saat yang sama dia juga menyatakan dia tidak menerima Bitcoin. Nah, tapi dia mendukung orang yang mau mengembangkan Doge, ya. Karena dia bilang menambang Bitcoin itu membutuhkan energi yang gila-gilaan, tidak bagus untuk lingkungan. Oke? Nah, di sini dia berubah haluan mendukung Doge besar-besaran, ya. Nah, karena ya tadi Bitcoin itu dianggapnya merusak lingkungan lah. Di sini dia juga pernah men-tweet. Nah, ini di awal tahun ini, Januari 25 tahun 2022. Dia bilang, I will eat a happy meal on TV if McDonald accept Dogecoin. Saya akan makan happy meal. Happy meal itu paket makanan, ya, di depan TV kalau McDonald menerima Dogecoin. Sekali lagi dia mempromosikan Dogecoin, ya. Nah, di sini jelas-jelas dia bilang itu. Dia kan bilang kalau McDonald terima Dogecoin sebagai pembayaran. Nah, ini kan dia terang-terangan mempromosikan, kan. Dia akan makan makanan itu, happy meal-nya. Tetapi di sini McDonald tidak terpancing. Menarik, ya? Nah, di sini, ya ini yang menarik nih. Di Maret 14, 2022, ini seakan-akan dia memberikan advice yang bijak. Bagi Anda yang menantikan atau mencari advice dari cuitan saya, kira-kira begini, ya. Lebih baik Anda memegang sesuatu yang bentuknya fisik, seperti rumah atau saham yang Anda pikir, nah, sebenarnya dia kan bicara seperti prinsipnya Warren Buffett, kan. Dia bilang, Anda sebaiknya memegang rumah atau saham yang Anda pikir memproduksi barang-barang yang bagus, ketimbang Anda pegang dolar ketika inflasi itu tinggi. Di sini dia benar.
bahwa ketika inflasi tinggi ya udah Anda pegang rumah, karena rumah kan harga bisa naik gitu ya kalau Anda mau investasi maksudnya, atau di saham dari perusahaan yang memproduksi barang-barang yang bagus ketimbang Anda pegang dolar karena inflasi. Betul, karena inflasi sedang tinggi. Tapi di bawahnya dia bilang, I still own and won't sell my Bitcoin, Ethereum, or Doge. Tapi saya tidak akan menjual Bitcoin saya, Ethereum, atau Dogecoin saya. Ya, apalagi kalau ini bukan mendukung kripto, ya. Ya jelas lah. Kemudian di Juni 19, berarti baru-baru ini nih, tahun 2022, I will keep supporting Dogecoin. Meskipun Dogecoin sedang ambles, dia tetap bilang, I will keep supporting. Nggak apa-apa, itu kan terserah orang gitu ya. Nah, itu sebelum dia diwawancara oleh Bloomberg di Qatar Economic Forum. Ya, dimana di forum itu dia bilang, saya nggak pernah mempromosikan orang untuk berinvestasi di cryptocurrency, ya. Tapi beberapa hari sebelumnya dia men-tweet ini, I will keep supporting Dogecoin. Kan kontradiksi ya. Nah, jadi makanya nggak heran kalau dia digugat, walaupun beberapa pencinta Elon Musk bilang, nggak mungkin menang itu gugatannya. Nanti kita lihat saja gitu ya. Nah, yang menariknya, saya nggak tahu Anda pencinta Elon Musk atau pendukung Elon Musk tahu nggak bahwa Bitcoin itu memakan korban. Korbannya siapa? Ya Tesla itu. Tesla. Kenapa? Karena di tahun 2021 Tesla beli Bitcoin seharga 1,5 miliar dolar. 1,5 miliar dolar. Kalau kita bilang aja 15.000 ya, 15.000. Berapa triliun itu? 1,5 miliar dolar. Berapa triliun? Anda kali aja 15.000. 15.000 kali 1,5 miliar. Berapa triliun itu? Ya, dia beli itu Bitcoin di 2021. Nah, sekarang dengan kejatuhan Bitcoin sekitar berapa? 50-60% lah. Tinggal separohnya. Dia rugi sekitar segitu. Nah, jadi inilah victim atau korban dari kejatuhan Bitcoin, yaitu Tesla itu sendiri. Kan dia ngaku bahwa dia di Tesla nyimpen Bitcoin, dan dia Tesla itu beli, menginvestasikan uangnya 1,5 miliar dolar, bukan miliar rupiah ya, miliar dolar. Oke, jadi itu saja ulasan saya yang sederhana mengenai kecewanya sebagian besar pencinta atau investor kripto yang selama ini memakai Elon Musk sebagai tokoh panutannya di dalam investasi kripto, dalam hal ini khususnya Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Semoga bahasan saya ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.